Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram yang nantinya akan kita kupas terkait definisi dan dasar hukum untuk halal haram. Yang pertama, coba kita amati kedua gambar ini. Dari kedua gambar ini ada snack atau jajan yang bertuliskan label halal di bawah. Ini menunjukkan bahwasannya snack ini memang benar-benar halal untuk kita makan karena sudah melewati proses pembuatan dan proses pengemasan dengan bahan-bahan yang halal. Jadi kalau kita memilih makanan, kalau kita mau membeli minuman, kita lihat terlebih dahulu apakah di situ ada label halal atau tidak. Jika tidak ada label halalnya, berarti ada indikasi bahwasanya entah itu dari pembuatan atau pengewasan itu memakai bahan yang tidak halal. Maka dari itu untuk orang Islam sebagai seorang muslim yang harus memakan atau meminum atau mengkonsumsi hal-hal yang halal, harus wajib mengetahui letak halal di snack tersebut. Kemudian hari ini kita akan belajar ada dua hal. Yang pertama, menjelaskan definisi halal dan haram, dan yang kedua menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Ini nanti akan kita kupas semuanya pada materi kali ini, pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu dasar hukum halal dan haram, ada 4. Yang pertama dari Al-Quran, jelas karena Al-Quran adalah sumber hukum pertama dalam Islam. Yang kedua adalah hadis, yaitu perkataan, perbuatan, tindakan atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijma' atau kesepakatan ulama. Yang terakhir adalah qiyas atau analogi hukum. Ini nanti akan kita jelaskan satu persatu terkait Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini yang menjadi landasan dasar hukum halal dan haramnya suatu makanan atau suatu minuman atau suatu perilaku. Nah, ini yang dari Al-Quran. Coba kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya kita sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan baik di bumi ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang mengamalkan Al-Quran, kita harus menghindari perkara-perkara yang haram, yaitu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh agama. Yang kedua ada dari hadis, yaitu dari sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwasanya apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang ia haramkan, maka dia itu adalah haram. Sedang apa yang ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan. Oleh karena itu, terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit pun. Kemudian Rasulullah membaca ayat, dan Tuhanmu tidak lupa. Ini Rasulullah Muhammad SAW juga menjelaskan bahwasanya kalau memang benar-benar dihalalkan oleh Allah, ya halal. Kalau memang benar-benar diharamkan oleh Allah, ya haram. Nah, berarti ada hal-hal yang halal
dan ada hal-hal yang haram. Tidak semua yang ada di bumi ini halal dan tidak semua yang ada di bumi ini haram. Maka kita sebagai orang muslim harus berhati-hati untuk memilih. Kemudian ijma juga contohnya yaitu diharamkannya minyak babi. Kesepakatan ulama menetapkan bahwa minyak babi adalah haram karena babi adalah haram dalam Al-Quran, maka minyaknya juga haram. Kemudian kias, ada juga penetapan keharaman narkotika karena disamakan dengan minuman keras atau minuman memabukkan melalui sebab memabukkan yang sama. Meskipun narkotika tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itulah adalah kias. Kemudian, kita masuk ke definisi halal. Ternyata halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Contoh, kita makan nasi, makan ayam, makan susu, atau kita berbuat jujur, berbuat adil. Halal bukan hanya tentang makanan, tetapi juga cara mendapatkannya. Misalkan uang halal dari berkata jujur, itu pun juga perbuatan halal. Kemudian definisi haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Contoh, kita makan babi haram, kita makan darah haram. Itu semua adalah hal-hal yang diharamkan. Haram juga bisa terkait perbuatan, misalnya mencuri atau berbohong. Tindakan tersebut adalah tindakan yang haram. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.